Selamat malam teman-teman semuanya. Setelah saya mengecek DM saya, ternyata udah sekitar 2000 sampai 3000 orang yang request untuk membacakan kartu tarot ya. sorry. Jadi apa namanya, intinya teman-teman itu banyak yang minta daripada lu bengong gitu, nggak produktif, mendingan lu bacain tarot. Ini buat fun reading aja teman-teman ya. Jadi nanti ini saya akan bacakan ke-12 zodiak. Gimana sih misalnya untuk masing-masing zodiak ini menghadapi corona gitu ya. Oke, karena saya adalah zodiak saya bintang. Zodiak saya Leo, saya akan bacakan Leo paling pertama ya. Mungkin nih durasi satu zodiak nih 1 menit aja kali ya, biar gak panjang-panjang. Oke. Untuk Leo, bagaimanakah dia menghadapinya? Leo stres bung. Di sini kartunya itu adalah Eight of Swords. Nah ini, jadi tuh Leo yang kesehari-hariannya itu dia selalu ingin produktif, selalu ingin bekerja. Ini bahasa gaulnya adalah Leo tuh pada umumnya itu extrovert. Jadi ketika dia dikurung di rumah stres gitu teman. Jadi dia bingung mau ngapain, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Itu juga masih butuh penyesuaian gitu. Kalau nggak salah, kalau saya sendiri WFH itu udah sekitar sebulan. Jadi udah bener-bener mumet, nggak tahu mau ngapain. Nah ini dia merasa bahwa logika yang dia punya itu udah nggak bekerja, tidak dia maksimalkan, butuh untuk keluar gitu ya. Intinya Leo ini di sini agak sedikit stres. Santai aja ya Leo. Ini tidak akan bertahan lama, oke? Selanjutnya untuk Virgo. Pendek-pendek aja teman-teman ya, supaya tidak panjang durasinya. Oke, Virgo, kita lihat Virgo. Virgo juga dapat kartu ini, Six of Swords. Gambarnya begini. Ini menunjukkan move on. Nggak tahu kenapa kalau misalnya di Virgo ini dia mengatakan bahwa kartu ini bercerita tentang suatu perjalanan yang baru. Barangkali teman-teman yang zodiaknya Virgo itu diminta untuk di rumah aja merenung gitu. Kira-kira setelah dari posisi yang sekarang mau kemana, entah itu karir, entah itu percintaan dan sebagainya. Itu bisa teman-teman bisa artiin sendiri. Yang pasti ini adalah perjalanan baru, istilahnya move on lah gitu kalau untuk teman Virgo ya. Selanjutnya Libra. Oke, kita ini kayak estafet ya, sorry ya teman-teman ya. Libra, bagaimanakah Libra teman-teman semuanya? Kita lihat Libra. Ace of Cups. Cups itu melambangkan emosi, kreativitas, sesuatu yang dikendalikan dengan emosi. Emosi itu ada sedih, senang, bahagia, marah dan sebagainya. Nah ini teman-teman, mungkin teman-teman Libra sekarang lagi melatih untuk menguji bagaimana cara mengendalikan emosi. Mungkin karena Libra ini termasuk seorang yang ekspresif gitu ya, jadi butuh waktu untuk sekarang nih, waktu yang tepat nih kalau kata-kata ini adalah awal atau permulaan bagaimana teman-teman belajar untuk mengatur itu semua gitu. Wah ini sebenarnya harus panjang nih penjelasannya karena mencakup emosi teman-teman. Cuman intinya gitu, ini adalah awal untuk belajar mengatur emosi. Oke, untuk Libra cukup sekian. Kita Scorpio, bentar saya pelankan dulu musiknya ya. Ini. Oke. Scorpio. Bagaimanakah Scorpio? Kartu paling atas Scorpio. Oke. Scorpio ini mendapatkan kartu Mayor Arcana. Mayor Arcana itu sesuatu yang menunjukkan karakter teman-teman ya. Di sini tuh dikatakan bahwa kalau Scorpio ini menikmati isolasi diri nih ya enjoy aja gitu, tidak ada masalah gitu kan. Bahkan
dia bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih fokus, lebih seimbang. Itu dia akan lebih mungkin kebanyakan Scorpio itu adalah tipe orang yang merenung gitu ya. Nah kalau di sini kondisi yang saat ini tuh malah itu salah satu kondisi yang orang-orang Scorpio inginkan gitu. Maksudnya nyaman gitu dalam kondisi kayak gini, tidak ada masalah besar. Untuk bersosialisasi juga oke kalau misalnya kondisi tidak seperti ini, tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, Scorpio cepat menyesuaikan. Jadi sekarang Scorpio sepertinya ya enjoy aja gitu ya, tidak ada masalah. Sagittarius nih kenapa ya, kita lihat dulu ya. Ya, Sagittarius ini sedang dilema. Ini kartunya Eight of Cups, tentang kreativitas, tentang emosi saya bilang tadi. Tapi di sini kartunya nih menunjukkan bahwa Sagittarius lagi sangat dilema banget. Mungkin teman-teman Sagittarius ini agak sedikit parno ya, karena hantaman virus corona ini kalau misalnya kita anggap enteng juga sebenarnya nggak bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya terlalu ditakutin juga salah. Nah di sini teman-teman tuh dilema berlebihan gitu. Kalau misalnya kita bilang bingung dan dilema, bingung itu masih tahapnya masih level 1 lah. Tapi kalau dilema itu udah lebih tinggi lagi levelnya, nih mau ngapain setelah ini, itu udah dipikirin dari sekarang. Bagaimana kalau corona berlangsung misalnya tidak sebentar gitu ya, kondisi ini akan berlarut-larut. Jadi terlalu dilema berlebihan sehingga akan condong ke paranoid. Jadi teman-teman Sagittarius sudah, kita relax aja, kita boleh waspada tapi jangan parno, oke? Setelah Sagittarius itu Capricorn. Oke, Capricorn. Kita lihat. Udah 7 menit aja teman-teman nih. The Sun. Ini kartunya juga bagus teman-teman. Kalau yang Capricorn, sebenarnya kayaknya bulan ini adalah bulan yang bagus buat teman-teman Capricorn, karena di sini yang muncul adalah The Sun. Oke, jadi di sini kartu yang muncul itu adalah Major Arcana. Nah, kebetulan ini tentang sebuah planet. Jadi kalau di Major Arcana itu planetnya itu ada 4, bumi, bulan, matahari, dan juga bintang. Nah, sebenarnya matahari kan termasuk bintang juga gitu. Tapi bintang yang ada di galaksi kita menyebutnya matahari. Kalau bintang yang di luar galaksi kita tuh namanya bintang aja gitu teman. Nah kalau kartu ini menunjukkan bahwa teman-teman Capricorn sebenarnya nih ahli bulan ini, teman-teman itu ahli mengendalikan stres, lebih ke enjoy aja gitu. Keberuntungan itu akan berpihak pada teman-teman Capricorn sekarang, karena berhasil melewati situasi seperti ini itu adalah kesuksesan kita bersama teman-teman. Jadi ada yang parno, ada yang takut, ada yang juga yang kasihan sakit, bahkan ada yang tidak bisa selamat di gagal mengikuti seleksi alam kan teman-teman. Lalu Capricorn ini justru fungsi dari rasa syukurnya itu masih aktif, jadi dia masih enjoy banget life-nya, lebih ke banyak optimis bahwa ini akan segera berakhir. Ini bagus sih teman-teman, perlu dicontoh untuk Capricorn. Dan dia juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dia juga bisa menyemangati teman-temannya. Ini kenapa nih? Jadi dia bisa menyinari lah gitu, menghangatkan yang lain. Kalau misalnya kalian galau, coba cari teman kalian yang Capricorn, harusnya dia agak santai ya. Selanjutnya Aquarius. Bagaimanakah Aquarius? Oke, Aquarius ini adalah kartu
Six of Wands. Wands ini melambangkan perasaan ya teman-teman. Jadi feelings. Mungkin teman-teman Aquarius di sini adalah, ini kalau kartu ini berbicara tentang sebuah sambutan gitu. Sambutan dalam artian teman-teman kalau dalam cerita kartu ini itu menghadapi perang terus menang melawan peperangan gitu. Nah, saya menginterpretasikan kalau teman-teman Aquarius mendapatkan kartu ini itu di tengah situasi kepanikan dari COVID-19 ini, teman-teman Aquarius justru ada salah satu syukur yang bisa didapatkan atau hikmahnya lah gitu. Misalnya beberapa belakangan ini susah berkumpul dengan keluarga misalnya. Tapi karena ada virus ini, mau tidak mau teman-teman harus stay di rumah atau di rumah aja. Jadi di sini ini adalah salah satu momentum yang dijadikan oleh teman-teman Aquarius sebagai tempat untuk sharing dengan keluarga, mendekatkan diri dengan keluarga, atau mungkin merenungi diri bagaimana nanti ke depannya. Jadi ini adalah hal yang ditunggu-tunggu kondisi saat ini oleh teman-teman Aquarius. Ngebut banget nih. Oke, selanjutnya adalah Pisces. Bagaimana Pisces? Oke, Pisces. Page of Wands. Ini kartunya. Page of Wands. Wands ini tadi sama-sama tentang perasaan. Mungkin karena berdekatan jadi energi yang disalurkan oleh zodiak ini hampir mirip, tapi yang tadi itu berbeda sih teman-teman. Kalau ini adalah teman-teman Pisces dikatakan bahwa ini adalah awal, tapi teman-teman sudah melihat situasi yang banyak. Mungkin Pisces lagi mengalami sedikit kegalauan dalam berpikir, misalnya mau ngapain nih kalau misalnya COVID-19 ini sudah selesai gitu. Jadi dia punya interpretasi yang panjang gitu, yang sekarang belum dipikirkan sama Pisces, tapi yang dipikirkan malah kalau udah kelar nih mau ngapain sih gua gitu. Jadi sudah sejauh itu, artinya ya kita juga bisa paham bahwa di sini kondisinya teman-teman Pisces nggak bodo amat lah ada COVID-19 ini. Pokoknya gue yang penting isolasi diri, mengamankan diri, minimal kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan membuat orang lain susah. Pisces tuh kayaknya begitu. Aries. Oke, Aries. Kita lihat bagaimana kah. Queen of Cups. Cups itu emosi, kreativitas. Queen ini melambangkan bahwa kedewasaan. Jadi teman-teman di sini dibilang Aries tuh sekarang kalau teman-teman lagi galau bisa datang ke Aries buat untuk curhat gitu, karena dia punya tips-tips yang banyak bagaimana harusnya Anda atau teman-teman menghadapi corona ini gitu. Nanti dikasih tahu, coba deh lo masak, bikin resep-resep baru gitu. Coba misalnya karaoke. Jadi dia di sini Aries justru berhasil menemukan kiat-kiat menghadapi virus corona dengan secara kreatif gitu. Sudah berpikir seperti itu Aries. Jadi dia selain enjoy tapi tetap produktif. Teman-teman boleh bisa kontak langsung temannya yang Aries gitu. Harusnya sih gitu ya, kalau menurut kartu teman-teman ya. Oke, selanjutnya Taurus. Tak usah Anda urus gitu. Orangnya tuh katanya kalau Taurus tuh agak bodo amat juga gitu. Tak usah Anda urus saya, tak urus gitu. Bagaimanakah Taurus menghadapi corona ini? Tapi ini teman-teman mungkin masih ingat dengan kartu ini, tadi sempat ada yang dapat, cuman saya tidak bisa membohongi. Kalau misalnya kartu ini yang keluar, kartu ini juga yang harus saya bacakan. Tidak berbeda dengan hasil yang tadi. Hasilnya cenderung sama, bahwa di sini orang-orang si Taurus ini yang tadi saya bilang bodo amat ternyata mempunyai rasa ketegangan sih kalau di sini.
rasa khawatir, sehingga dia merasa perlu bahwa rasa bodoh amatnya tuh untuk sementara ini dimundurkan. Jadi dia berusaha untuk menyinari orang lain, cuy, lu kalau keluar pakai masker dong. Jadi mulai menasehati orang-orang, atau dia ingin mendapatkan atensi, sehingga dia bisa mencontohkan suatu hal yang bisa berguna buat teman-teman di luar ya gitu. Jadi bisa diikutin gitu. Kalau kata kartu ini, sorry ya teman-teman Taurus, maksudnya kalau misalnya saya ganti lagi ya nggak sesuai energinya gitu. Oke, lanjut ke Gemini ya. Itulah uniknya kartu tarot guys. Dari satu kemungkinan keluar kartu yang sama itu adalah 1/78, karena ini jumlahnya 78. Jadi kalau keluar kartu yang sama ya oke aja menurut saya. Gemini, King of Swords. Nah, Gemini di sini Gemini itu dikatakan bahwa dia punya kekuatan yang besar untuk mendapatkan perhatian orang lain. Nah, di sini kenapa? Karena dia menggunakan logika, teman-teman. Dalam kondisi virus corona ini, Gemini berusaha untuk selalu menggunakan logikanya. Kenapa logika? Dalam artian karena kadang manusia memiliki kesusahan tersendiri untuk menghadapi sesuatu, sehingga dia bingung menggunakan perasaan atau dengan logika. Tapi kalau Gemini, dia misalnya contohnya, selain kamu sembahyang, tapi mencuci tangan bisa menyelamatkanmu sekarang dibandingkan sembahyang gitu loh. Jadi lebih ke logika gitu. Kalau misalnya dia disuruh milih, kamu lebih baik berdoa atau cuci tangan, sekarang dia milih cuci tangan, teman-teman. Karena itu menurut logika akan menyelamatkan dia dari virus corona gitu. Bukannya dia nggak bertuhan gitu loh. Selanjutnya adalah Cancer, the last but not the least. 17 menit teman-teman, semoga teman-teman tidak bosan menonton video ini ya. Teman-teman Cancer, saya peringatkan dulu nih biar nggak tadi udah nunggu zodiak gua baru dibacain terakhir terus hasilnya jelek gitu. Enggak, ini kartunya teman-teman. Kartu apa ini? Kartu buruk? Enggak. The Devil ini dalam artian itu teman-teman, sekarang Cancer ini selain stres juga merasa tertekan ya gitu ya. Dalam artian bahwa teman-teman Cancer nih menganggap bahwa virus corona ini adalah akhir. Enggak gitu ya teman-teman. Ini barangkali adalah sebuah sebuah audisi yang diciptakan oleh alam gitu, untuk kembali menyadarkan kita bahwa dengan di rumah aja kita juga bisa jadi pahlawan nih. Apa nggak nyambung ya? Enggak apa-apa. Jadi ini menandakan bahwa teman-teman Cancer lagi stres berat, lagi galau berat, dan pikiran itu harus di take down teman-teman. Pikiran-pikiran yang agak negatif ini ayolah untuk dihilangkan gitu. Carilah kesibukan gitu daripada galau gitu. Mendingan mencari sebuah kegiatan untuk dilakukan selama pandemi ini berlangsung, sehingga teman-teman lebih produktif, sehingga pikiran-pikiran yang kurang perlu dipikirkan seperti ini bisa dihalau atau bisa dihilangkan, sehingga teman-teman gak stres berat gitu. Begitu teman-teman, semoga video ini menghibur ya. Kalau pun tidak menghibur ya tidak apa-apa, intinya kita bisa tetap happy bareng, tapi tidak happy di atas penderitaan orang lain gitu. Cuman kondisi saat ini adalah kalau yang saya tekankan, kalau tidak bisa membantu banyak pemerintah, kalau tidak bisa membantu banyak masyarakat yang lain, minimal kita ikuti anjuran pemerintah, stay di rumah aja, jangan bandel, lakukanlah kegiatan positif, sehingga kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita tidak menyusahkan. Sekian, terima kasih.
4, 3, 2, 1.